Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pelangi merupakan goresan indah yang Tuhan lukiskan di awan. Banyak orang mengartikan warna merah sebagai gambaran sebuah energi yang kuat, jingga memberikan kesan hangat nan semangat. Kuning menggambarkan keceriaan, hijau adalah warna alam dan membawa suasana yang santai. Biru yang menenangkan dan membangkitkan kepercayaan. Nila menggambarkan warna di mana ada sebuah idealisme dan mengantarkan kita pada introspeksi diri. Ungu memancarkan kebijaksanaan dan visioner. Pelangi yang indah mengingatkan kasih setia Allah yang memberikan rancangan indah bagi umat. Pelangi sebagai busur yang tak putus mengingatkan kembali akan kasih setia Allah yang tak terputus. Kita masuki ibadah Minggu Prapaskah ke-1 dengan penghayatan bahwa Tuhan Allah senantiasa setia ada bersama kita dalam setiap situasi. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu aku tidak berduka, Kau pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku menghalu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Janji kami kepadamu ya Tuhan sering kami ingkari. Betapa sering kami bersemangat untuk berjanji, namun pada kenyataannya ketika diperhadapkan pada tantangan, acap kali kami abai pada janji kami. Seringkali kami pun ingat pada janji kami,
namun enggan untuk menjalankannya. Kami menyatakan janji kepadamu, namun sebenarnya kami menyangkalmu. Berjanji untuk melayanimu, namun mangkir dari pelayanan. Berjanji untuk selalu mendekat kepadamu dalam doa, tetapi malah justru tidak mendekat kepadamu dan asyik dengan berbagai macam kegiatan yang kami miliki. Tuhan, ampunilah dosa kami. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Allah sungguh nyata dalam hidup umat-Nya. Sekalipun dosa dan kejahatan yang telah dilakukan, namun jika mau memperbaiki diri, maka Tuhan Allah memberikan pengampunannya. Seperti sabdanya yang demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota
dipersilahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami menantikan sabda firman-Mu dengan kerinduan, karena kami merasa bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami, dan firman-Mu adalah sarana pemelihara kehidupan iman kami. Karena itu, nyatakanlah kehendak-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Kejadian pasal 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Dan dalam kesempatan ini juga bersamaan dengan kegiatan tukar pelayanan firman dalam rangka hari ulang tahun ke-90 Sinode Gereja-Gereja Kristen Jawa. Dan
Bersyukur ketika dalam kesempatan saat ini saya juga bisa melayani di GKJ Magelang secara online. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan salam persekutuan dari majelis dan seluruh jemaat GKJ Tegal untuk seluruh majelis gereja dan juga seluruh jemaat GKJ Magelang. Kiranya kegiatan tukar pelayanan firman ini semakin mengakrabkan dan mempersekutukan kita meskipun tidak bertemu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah berpengharapan dalam perjanjian Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, harapan itu adalah suatu keinginan, dan keinginan itu harapannya kemudian menjadi suatu kenyataan. Suatu keinginan menjadi kenyataan. Dan harapan ini biasanya muncul menjadi sesuatu yang penting untuk melewati suatu masa-masa yang penuh dengan kesukaran, penuh dengan kesulitan dan penderitaan. Nah, karena dalam situasi yang penuh kesulitan, penuh dengan kesukaran dan penderitaan, di sanalah harapan itu berperan. Karena harapan itu kemudian bisa menumbuhkan, bisa memunculkan daya juang dan juga rasa optimis untuk tetap terus melangkah, menjalani, melewati masa-masa sulit tadi. Nah, kalau kita berbicara tentang pengharapan, sejatinya pengharapan kita adalah dalam konteks yang kita taruh ya, dalam perjanjian dengan Allah. Jadi pengharapan itu yang kita miliki ini, itu adalah dalam konteks perjanjian dengan Allah. Jadi ketika kita mengingat tentang perjanjian Allah, maka pengharapan kita itu ada, pengharapan kita itu muncul. Nah, di dalam Alkitab itu sering berbicara tentang perjanjian antara orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang kedudukannya setara ataupun tidak setara. Jadi banyak kisah di dalam Alkitab yang juga mengisahkan tentang suatu perjanjian yang terjadi. Nah, dalam suatu perjanjian ini biasanya kemudian diakhiri dengan suatu tindakan, antara lain adalah bisa dengan cara makan bersama-sama, bisa juga kemudian dengan memberikan suatu kenang-kenangan, mendirikan suatu tanda, batu peringatan gitu, atau juga dalam bentuk berjabatan tangan. Nah, perjanjian ini dimaksudkan untuk membangun suatu relasi, untuk membangun kesetiaan antara kedua belah pihak yang menjalin perjanjian tadi. Nah, karena perjanjian ini berbicara tentang kesetiaan, kemudian juga terkait dengan kedua belah pihak yang sudah sepakat, maka pelanggaran terhadap suatu perjanjian itu dianggap sebagai sesuatu hal yang serius. Maka dalam perjanjian, ketaatan dan kepercayaan memegang peranan yang sangat penting. Nah, kalau kita cermati bersama, sejak awal umat Israel itu dibangun, dibimbing dalam suatu iman yang dibungkus atau dijalin dengan relasi yang seperti itu. Ada satu perjanjian, Allah memanggil manusia, lalu mengadakan perjanjian dengan manusia, dengan umatnya. Nah, termasuk juga dalam konteks kisah perjanjian Allah dengan Nuh. Itu menjadi salah satu kisah yang menggambarkan bagaimana relasi umat Israel dengan Allah itu dibangun dalam suatu perjanjian.
Nah, dalam perjanjian Allah dengan Nuh, kita bisa memiliki pembelajaran bersama di sana. Dari kisah itu kita bisa melihatnya bahwa perjanjian Allah dengan Nuh itu yang pertama adalah suatu perjanjian yang meneguhkan kesetiaan relasi Allah terhadap umatnya. Jadi dalam perjanjian Allah dengan Nuh itu semakin menampakkan, meneguhkan betapa Allah itu setia terhadap perjanjian dengan umatnya, dan itu diteguhkan dalam perjanjian dengan Nuh. Yang kedua, bahwa perjanjian Allah dengan Nuh itu juga menggambarkan tentang Allah yang konsisten untuk menghadirkan rancangan hidup yang terbaik, menggambarkan Allah yang konsisten untuk mewujudkan rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan justru membinasakan, bukan justru melenyapkan manusia, tetapi menegaskan tentang Allah yang konsisten, yang setia terhadap perjanjiannya, yang akan menghadirkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Lalu perjanjian itu kemudian ada suatu bukti atau tanda berupa busur di awan atau pelangi, dan itu sebagai suatu pengingat, sebagai suatu peneguh akan perjanjian antara Allah dan manusia. Jadi melalui pelangi itulah menjadi satu tanda, menjadi satu pengingat bahwa Allah tidak akan pernah mengingkari apa yang sudah dijanjikan. Namun dengan perjanjian tersebut apa kemudian berarti manusia akan terbebas dari musibah, dari masalah, dari kesulitan? Setelah perjanjian Allah dengan umatnya, apa kemudian umatnya itu akan leha-leha saja dan akan kemudian dengan mulus untuk kemudian menjalani kehidupan tanpa hambatan, tanpa rintangan? Tentu saja tidak. Namun perjanjian Allah dengan umatnya itu meneguhkan bahwa Allah akan selalu turut campur dalam kesulitan dan masa-masa kesukaran yang dialami umatnya. Bahwa Allah akan tetap setia hadir untuk menuntun umatnya dan untuk memampukan umatnya melewati, melintasi masa-masa yang penuh dengan kesulitan itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita juga dalam konteks untuk menghayati bagaimana Allah memelihara kebersamaan kita dalam bersinode yang tahun ini memasuki usia 90 tahun. Bahwa di dalam perjalanan sinode GKJ yang ke-90 ini ada banyak pengharapan yang tentu ingin kita wujudkan karena situasi yang penuh kesulitan pada saat ini. Tantangan-tantangan gereja yang semakin kompleks, terutama di masa pandemi. Namun yang menarik bahwa di dalam webinar tentang gereja digital yang dilakukan juga dalam rangkaian HUT Sinode yang ke-90, Pendeta Joas mengajak GKJ untuk berefleksi dalam satu pertanyaan yang mungkin sangat mengejutkan kita, apakah GKJ siap untuk mati? Ya, ini mengagetkan. Ya memang segala kemungkinan bisa saja terjadi dalam masa pandemi seperti ini. Ada banyak gereja yang kemudian mengalami kesulitan keuangan lalu tutup gitu, atau bahkan kemudian sinode mengalami kebangkrutan. Memang agak aneh gitu. Dalam suasana momentum ulang tahun gitu,
malah justru berbicara tentang kematian. Seolah-olah kemudian tidak ada harapan di sana. Karena biasanya bukankah momentum ulang tahun itu biasanya berbicara tentang umur panjang. Jadi ketika ulang tahun biasanya konsep kita ya lalu mendoakan umur panjang. Nah justru mungkin malah ini sesuatu hal yang menarik, sebagai sesuatu hal yang mungkin juga bisa mengubah pola pikir kita bahwa ternyata di dalam setiap momen ulang tahun kita harus secara seimbang. Karena ternyata ulang tahun itu tidak hanya berbicara tentang umur panjang atau tentang kehidupan, tetapi harusnya kita juga berbicara untuk menyiapkan menjelang kematian. Dan mungkin sisi itu yang sering dilupakan dan tidak pernah terbersit ketika ulang tahun. Bagaimana ulang tahun kok malah mikir kematian gitu. Tetapi bukankah orang hidup itu juga harus siap mati gitu. Karena bagi orang yang percaya kepada janji Allah dan yakin bahwa janji Allah itu adalah menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebaikan untuk manusia. Kalau orang percaya bahwa perjalanan kehidupan ini Allah dalam rancangannya selalu menghadirkan damai sejahtera dan menghadirkan yang baik, bukankah hidup ataupun mati tidak menjadi persoalan? Jika kita percaya kepada janji Allah, bukankah senang, susah, berhasil, gagal, tawa, tangis, puncak kejayaan ataupun keterpurukan akan selalu ada pengharapan. Karena yakin bahwa Allah selalu turut campur dalam setiap peristiwa kehidupan. Karena bagi orang yang percaya pada janji Allah, penderitaan itu bukanlah akhir kehidupan, melainkan tantangan manusia untuk berproses menjadi seseorang yang lebih berpengharapan dan untuk lebih baik lagi dan lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang hari ulang tahun ke-90 Sinode kita rayakan dalam situasi yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Dan mungkin juga kesulitan dan kesukaran itu juga dialami oleh keluarga kita, oleh gereja kita masing-masing. Tetapi kiranya dengan kita menghayati akan pengharapan dalam perjanjian dengan Allah, itu akan meneguhkan, akan menguatkan pengharapan kita, sehingga kita tetap bisa melangkah dan melewati masa-masa sukar ini dan melanjutkan kehidupan untuk menyongsong pengharapan yang baru. Mari saudara, kita jalani hidup ini dalam pengharapan kita, dalam keyakinan kita bahwa Tuhan punya rancangan yang terbaik dan Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita memperbaharui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu dengan membawa apa yang menjadi doa-doa kami, syafaat-syafaat yang kami nyatakan kepadamu ya Tuhan, dalam pengharapan dan keyakinan kami kepadamu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan keadaan mereka. Engkau senantiasa menumbuhkan pengharapan supaya mereka tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan setia dan menolong mereka. Kami juga berdoa untuk setiap kami, setiap jemaat-Mu ataupun juga keluarga-keluarga yang saat ini sedang mengalami keterpurukan, sedang mengalami masa-masa yang berat dan sedang berputus asa menjalani kehidupan ini. Kiranya Engkau juga semakin meneguhkan janji setia-Mu kepada mereka, supaya mereka yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, akan selalu menuntun umat yang dikasihinya untuk menghadapi dan melintasi berbagai macam kesulitan kehidupan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati dan menyertai. Engkau yang senantiasa memampukan kami sebagai gereja untuk mampu beradaptasi dengan situasi dan keadaan, supaya kami tetap mampu untuk menjalankan fungsi dan peranan kami. Terkhusus kami juga berdoa dalam kehidupan kebersamaan kami bersinode, di mana tahun ini Tuhan memberkati kebersamaan kami seiring sejalan sebagai sinode. Dan kami memasuki usia 90 tahun sinode GKJ. Tuhan tetap memampukan supaya dalam kebersamaan gereja-gereja Kristen Jawa tetap mampu bisa berperan untuk menghadirkan pengharapan di tengah-tengah dunia yang mengalami kesulitan dan kesukaran. Kami juga berdoa untuk pelayanan YSAK Tegal, kiranya Tuhan memberkati TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana, senantiasa Tuhan berkati dan mampukan para pembina, pengurus dan pengawas, serta setiap orang yang melayani sebagai guru pendidik. Ialah Tuhan mampukan untuk bersama-sama memajukan YSAK dan semakin menjadikan YSAK sebagai saluran berkat melalui dunia pendidikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pengharapan bagi dunia ini, bagi bangsa dan negara dan kota kami di masa-masa pandemi yang penuh dengan kesulitan, kesukaran, bahkan juga hadirnya bencana-bencana alam yang juga menghadirkan penderitaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap memampukan kami bertahan dalam pengharapan, dengan keyakinan bahwa dalam kesukaran dan kesulitan ini Tuhan selalu hadir dan Tuhan turut campur untuk menyelesaikan setiap pergumulan kehidupan yang sedang dialami dunia ini, bangsa dan negara dan kota kami. Bapa kami yang di surga, dalam kesempatan saat ini kami juga mohon berkat-Mu, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati pemimpin pemerintah kami, supaya mereka dimampukan untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya, untuk melakukan upaya terbaik untuk kemajuan dunia ini, dan juga untuk kemajuan masyarakat yang sedang bergumul saat ini. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis yang terus berjuang untuk mengupayakan hal yang terbaik bagi proses untuk penyelesaian pandemi COVID-19 ini. Engkau mampukan ya Tuhan para tenaga medis untuk tetap memiliki semangat di dalam melakukan tugasnya. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati mereka
seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Ya Tuhan, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu, dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami masing-masing, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah seluruh doa dan permohonan kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Ibrani 12 ayat 28 yang demikian. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Aku melangkah ke rumah Tuhan dalam iringan
Jemaat kami undang untuk berdiri dan marilah kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan mulia, pada kesempatan yang sangat indah ini Tuhan, perkenankan kami para umat-Mu datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan menghaturkan persembahan atas segala berkat yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dari hari lepas hari, berkat-Mu senantiasa mengalir. Untuk itu Tuhan, terimalah persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan istimewa maupun persembahan yang lain. Kiranya Tuhan berkenan menerima, menyucikan dan mengkuduskannya. Jikalau di dalam kami menghaturkan persembahan ini ada dosa terselip di dalamnya, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Dan ajarkanlah kami untuk mengaturkan persembahan kami dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami menjadi berkenan dan memuliakan Tuhan. Semua persembahan kami ini kami aturkan kepada Tuhan melalui penebusan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan beban, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana.